Kenapa menggunakan Pasir Jawa Barat? Kita ingin ada motivasi. Kenapa motivasi dari Pak Sekda? Karena beliau karir ASN-nya dari bawah, Pak. Dari sekretaris kelurahan, lurah, itu sampai hari ini bisa di Sekda. Kemudian tugasnya tidak di Sumedang saja, tapi juga di pusat ya. Pernah bertugas juga di TNI, di militer maksudnya, karena itu. Yang kedua, poinnya adalah Halal Bihalal dan Motivation Day Korpri Kabupaten Kuningan tahun 2024, dihadiri ribuan ASN. Global Rise TV Kuningan. Kegiatan Halal Bihalal dan Motivation Day Korpri Kabupaten Kuningan tahun 2024, di Gor Seni dan Budaya Ewangga Kuningan, hari ini Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024, dihadiri ribuan ASN. Kegiatan Halal Bihalal dan Motivation Day Korpri dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes Herman Suryatman MSI, PJ Buksti Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ip Hidayat MSI, Ketua DP Korpri Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI, Kapolres, Dandim 0615 Kuningan, yang mewakili Ketua Pelaksana Kegiatan, Dr. Wahyu Hidayah MSI, Sekretaris Deni Hamdani SEMSI, beserta jajaran serta ribuan ASN se-Kabupaten Kuningan. PJ Bupati Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ip Hidayat MPD, saat ditemui Global Rise TV, menyampaikan apresiasi kegiatan Halal Bihalal dan Motivation Day Korpri, dihadiri ribuan ASN, mulai dari tingkat bawah sampai jajaran lingkup Pemda. Haji Raden Ip menyampaikan, dengan menghadirkan Sekda Provinsi Jawa Barat, karena Sekda Provinsi meniti karir dari bawah, dari mulai tingkat kelurahan dan pernah menjabat sebagai pegawai pusat, dengan tujuan ASN di Kabupaten Kuningan akan termotivasi punya semangat dan kebersamaan, pungkas Haji Raden Ip Hidayat PJ Bupati Kuningan. Ketua DP Korpri Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI, didampingi Ketua Pelaksana Kegiatan Dr. Wahyu Hidayah MSI, dan Sekretaris Deni Hamdani SEMSI, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, Alhamdulillah dihadirkannya motivator Sekda Provinsi Jawa Barat, akan lebih meningkatkan ASN secara personal, meningkatkan spirit dan kemampuan kerja keras dan kolaborasi. Terkait stunting di Kabupaten Kuningan, kita tetap bekerja bersama, dalam upaya menekan stunting di Kabupaten Kuningan, dengan upaya memberikan pembinaan yang melibatkan para camat, para kepala puskesmas dan seluruh ASN, untuk sama-sama dalam menekan angka stunting di Kabupaten Kuningan. Sekda Provinsi Jawa Barat Dr. Andes Herman Suryatman MSI, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, ASN di Kabupaten harus termotivasi dalam kebaikan, ASN harus dapat membangun dan mengoptimalkan dalam melayani masyarakat, serta ASN harus dapat membantu angka pengangguran, serta dapat berperan aktif dalam menekan angka stunting, pungkasnya. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. kenapa menggunakan Pasir Jawa Barat? Kita ingin ada motivasi. Kenapa motivasi dari Pak Sekda? Karena beliau karir ASN-nya dari bawah, Pak. Dari sekretaris kelurahan, lurah, itu sampai hari ini bisa di Sekda. Kemudian tugasnya tidak di Sumedang saja, tapi juga di pusat ya. Pernah bertugas juga di TNI, di militer maksudnya, karena itu. Yang kedua, poinnya adalah bagaimana semua anggota Korpri yang di ASN termotivasi, punya semangat, kebersamaan, kekompakan untuk meningkatkan kapasitas kualitas. Poinnya itu. Terima kasih. Prestasi yang sudah diraih, tetapi jangan lupa PR-nya juga masih banyak. Ya, bagaimana kesejahteraan bisa meningkat, ya kemiskinan bisa turun signifikan, pengangguran bisa turun signifikan, demikian juga stunting bisa turun signifikan. Saya kira itu PR semua, bukan hanya PR Kuningan, tapi PR Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan dengan Motivation Day ini, dengan Hari Motivasi, ASN terinspirasi, ya terprovokasi untuk bergerak, ya berlomba dalam kebaikan fastabiqul khairat yang mensejahterakan masyarakat Kuningan. Karena tugas ASN adalah membangun, ya, melayani dan memberdayakan, ya, membangun agar rakyat sejahtera, melayani agar rakyat mendapatkan keadilan, dan memberdayakan agar rakyat mandiri. Saya kira kurang lebih tadi yang disampaikan seputar itu. Pak, satu lagi di luar kebijakan ini Pak, terkait masyarakat yang banyak bertanya tentang objek wisata Waduk Dharma, apakah akan kembali ke pangkuan Kuningan Pak? Saya kira siapapun ya yang mengelola, yang penting bermanfaat bagi masyarakat, itu yang paling penting mah. Jangan sampai siapa pengelolanya, yang paling penting mah bagus nggak pengelolanya, bermanfaat tidak bagi masyarakat. Dan yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan profesionalitas pengelolaan bersama masyarakat Kuningan, bersama
pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat Kuningan, untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Karena kita tidak bisa berpikir Kuningan saja, kita harus berpikir Kuningan dalam perspektif Jawa Barat, bahkan berpikir Kuningan dalam perspektif Indonesia. Jadi yang paling penting adalah pengelolaannya. Ya, kalau saat ini dikelola oleh BUMD, nanti kita akan ajak bersama desa, bersama Pemda, ya bareng-bareng yuk kita kelola. Tapi yang paling penting harus ada kepastian peningkatannya. Jadi rasa memiliki itu harus dibuktikan dengan pengelolaan yang baik sehingga menjadi destinasi utama. Kalau destinasi utama, maka dari mana-mana datang. Yang untung kan bukan hanya pengelolanya saja, yang untung desa, kecamatan, karena orang tidak mungkin ke Waduk Dharma saja, orang pasti akan ke Sangkanurip dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh berpikir kerdil, kita harus berpikir luas. Yang paling penting rempuk jungkung sauyunan, sabilulungan. Oke? Kopek prak ya Pak? Kopek prak. Pak, dengan halal bihalal ini tentu meningkatkan semangat baru buat ASN. Seperti apa nih Pak kiprah ke depannya? Ya, jadi kegiatan ini bukan yang kali pertama, ini udah yang ke-9. Tajuknya adalah halal bihalal dan motivation day. Kegiatan ini memang dalam rangka peningkatan kapasitas, juga dalam rangka meningkatkan spirit motivasi, khususnya bagi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerja. Hari ini kita datangkan spesial Sekda Provinsi Jawa Barat, adalah kawan atau sohib saya. Sama-sama kita pendidikan di Republik Korea. Dia juga punya prestasi yang segudang, dan sekarang beliau menjadi Sekda Jawa Barat dengan prestasi. Sengaja saya hadirkan di sini untuk memberikan insight bagi aparatur sipil negara yang ada. Tadi banyak dibahas yang persoalan, tantangan yang harus kita hadapi, yang mudah-mudahan tadi dengan memberikan paparan tentang bangsa Katutan, bangsa Aina, dan bangsa Kaharep akan memberikan pencerahan bagi kita semua betapa masih banyak pekerjaan rumah yang kita selesaikan antara aparatur sipil negara dengan pemerintah dan masyarakat. Pak, ini terkait tadi kan sempat disampaikan mengenai stunting. Stunting di Kuningan kan memang agak lumayan. Menurut Pak Sekda itu sendiri, stunting di Kuningan saat ini bagaimana? Ya, tadi disampaikan memang kondisi faktual hari ini stunting di Kuningan masih cukup tinggi. Tadi juga dibahas tentang kemiskinan, pengangguran. Ini kalau saya simak tadi, ya kembali ke diri kita antara aparatur sipil negara dan masyarakat, bagaimana supaya fokus, bagaimana supaya betul-betul ada effort, ada kerja keras, bagaimana menurunkan kemiskinan, stunting, dan pengangguran ini bukan hanya menurunkan, tapi harus turun secara signifikan. Tadi disampaikan secara gamblang bahwa ini syaratkan ada kesadaran kolektif dari seluruh ASN, termasuk dari para camat, penguasa wilayah harus betul-betul paham tentang misalnya berapa orang ibu mengandung, berapa orang bayi yang lahir dan sebagainya. Ini sebagai pertanda katanya camat menguasai lapangan, para puskesmas memahami lapangan. Ini sebagai gambar kecil saja betapa tadi beliau menyampaikan hal-hal bersifat teknis. Pak Sekda Kuningan sudah menyampaikan betapa perjalanan ke ASN Pak Herman ini dari nol, dari bawah sekali, dan sekarang berhasil sampai hari ini beliau sudah menjadi pimpinan tertinggi di Jawa Barat, Sekda Jawa Barat. Tepuk tangan Pak Herman. Bapak Ibu hormati, satu hal yang ingin saya titipkan. Hari ini kita tidak bisa berdiam diri. Hari ini kita harus bisa mengadaptasi, dan hari ini kita harus terus meningkat. Tidak ada alasan untuk berdiam diri, tidak ada alasan untuk merasa terkecilkan, terkerdilkan. Tapi modal yang tadi saya sampaikan tadi, sesungguhnya kita sudah punya modal. Tinggal bagaimana kita meningkatkan. Poinnya adalah kolaborasi, poinnya adalah kebersamaan, poinnya adalah silaturahmi dan profesional. Saya ingatkan lagi, kita sebagai ASN dan Anda sebagai Korpi, ketika bertugas harus ingat kepada PDLT. Bagaimana kita mendapatkan prestasi, bagaimana kita mendedikasikan kepada negara ini, bagaimana kita loyalitas kepada pimpinan, dan yang penting bagaimana kita tidak tercela. Jadi PDLT ini jimat kita semua untuk melaksanakan. Yang terakhir Bapak Ibu hormati, kita ingin mendengar langsung dari Pak Sekda Jawa Barat apa-apa kiat-kiat yang bisa kita ikuti. Kalau perlu kita ATM, amati, tiru, modifikasi, karena tingkat keberhasilannya 100%. Tinggal kita ikut saja, punya niat yang kuat, ya,
dan kita punya semangat bersama, insya Allah Kuningan akan lebih baik lagi, akan lebih maju lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, trio pejuang pemerintah Kabupaten Kuningan dan pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen bersama berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk trio para penggagas, inovator dan motivator. Wah, luar biasa. Baik, hadirin yang berbahagia, satu pose lagi. Iya, berikan tepuk tangan paling meriah untuk kita semua. Baik, hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada para tokoh pejuang motivator. Mohon diabadikan ya, berikan tepuk tangan paling meriah. Mudah-mudahan ini diwujud sebagai kesejahteraan bagi para anggota Polri. Untuk Danas Haji Ibu. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk kerjasama antara Pemkab Kabupaten Kuningan dan Pemprov Provinsi Jawa Barat. Pengembang perumahan jalan Kuningan. Jadi hari juga akan ditandatangani kerjasama antara Polri dengan pengembang perumahan. Tentunya yang bersangkutan adalah perjuangan pengurus DPR Polri Kuningan dan anggota Polri Kuningan yang saya cintai. Pada yang berbahagia. Pertama-tama kepada yang disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan siang yang selamat ini kita memberikan berbagai keselamatan sehat sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam acara rutin yang biasa kita laksanakan setiap tahun motivasi ini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan seperti berikut. Yang pertama, mengenai pelaksanaan kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik senantiasa harus melakukan peningkatan kapasitas pengembangan diri. Pengembangan diri tidak hanya penting bagi ASN secara individu, tetapi bagi organisasi setempat yang jadi pemerintah adalah masyarakat. Itu adalah prestasi tentunya dalam kualitas pelayan publik dan pembangunan keberlanjutan. Tentunya perlu ikhtiar, perlu usaha, perlu bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari orang. Maka DPP Kabupaten Kuningan telah menggagas motivasi ini dari orang. Alhamdulillah ini motivasi yang disesuaikan dan berlaksana untuk 2024. Nama kegiatan halal bihalal dinantikan dengan motivasi dari Kabupaten Kuningan. Breaking news, Global Rise TV.